kali ini akan mengupas mengenai ritual kematian dari Dayak Kayan yang ada di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Selamat menyaksikan. Kematian menurut masyarakat Dayak Kayan di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat memiliki makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Sebagai penghormatan dan penghargaan terakhir kepada manusia, maka dibuatlah ritual penguburan yang sesuai dengan kedudukan atau status seseorang dalam masyarakat, tingkat kedewasaan seperti tua, remaja, bayi, dan kemampuan ekonomi keluarga. Ritual kematian untuk rakyat biasa berbeda dengan seorang tokoh kampung atau tokoh suku. Ada 4 jenis tata cara pemakaman orang yang meninggal menurut Dayak Kayan, yakni yang pertama dimasukkan dalam tempayan, yang kedua dikemas dalam tikar, yang ketiga dimasukkan dalam salung atau peti mati, yang keempat digantung di pohon kayu. Jika pinyin atau rakyat biasa diperlakukan biasa saja sebelum mengembuskan nafas terakhirnya, jika memang sudah tidak ada kemungkinan untuk hidup, dipukul gong dengan irama Daak Pejalo. Tujuannya untuk memberi tanda darurat dan memanggil roh orang yang sekarat itu untuk kembali. Setelah orang tersebut menghembuskan nafasnya, maka dibunyikanlah gong dengan irama Daak Kulit dengan tujuan untuk memberitahu warga bahwa ada yang meninggal. Mayat orang yang meninggal diletakkan di pelataran luar rumah dalam rumah panjang, dan di sampingnya dibuat serihaan atau tempat menyimpan barang yang dibawa, serta dibuatkan lubang untuk menyimpan barang yang biasa dipakai oleh orang yang meninggal itu. Jenazah pinyin harus dipedo atau disemayamkan di dalam rumah sesuai musim ladang. Jika tidak sibuk dengan pekerjaan di ladang, biasa disemayamkan selama 7 hari. Jika musim kerja ladang, cukup 2 atau 3 hari saja. Orang pinyin yang meninggal dimakamkan dengan 2 cara, yaitu dimasukkan dalam salung dan dikuburkan dalam tanah. Salung adalah peti mati. Yang kedua, dimasukkan dalam lungun dan diletakkan di atas lagah. Bersama jenazah itulah barang-barangnya disimpan. Mayat tidak dikuburkan dalam tanah. Dalam golongan pinyin, baik anak, remaja maupun orang tua, tata cara pemakamannya adalah sama. Kedua cara ini biasanya diselang-seli. Misalnya anak pertama yang meninggal dimasukkan dalam salung, maka anak keduanya dimasukkan dalam lungun dan disimpan di lagah. Anak ketiga seperti anak pertama, anak keempat seperti anak kedua, dan seterusnya. Sengaja tidak dikubur dalam tanah karena takut diganggu oleh binatang. Setelah penguburan, keluarga dan masyarakat bermusyawarah untuk menentukan berapa lama kemihaan atau masa berkabung. Pihak keluarga berhak mengajukan lama waktu kemihaan, sedangkan posisi masyarakat dan para tetua dalam hal ini berhak mempertimbangkan dengan melihat aktivitas masyarakat pada saat itu, biasanya 8 hingga 10 hari atau lebih. Setelah lama masa berkabung diputuskan, maka mulai pada hari itulah lali atau adat kematian berlaku bagi seluruh masyarakat. Pantangan dalam masa berkabung cukup banyak. Misalnya, orang tidak boleh mengenakan perhiasan, tidak boleh mengadakan keramaian dalam wilayah itu, tidak boleh berpergian jauh seperti ke ladang, ke hutan, dan lain sebagainya. Pakaian juga tidak boleh sembarangan, hanya boleh memakai ta'ah atau kemban perempuan dan bah atau cawat lelaki yang terbuat dari kulit kayu. Kalau bahannya dari kain, harus diolesi tanah supaya tidak tampak baru. Pantangan ini berlaku untuk masyarakat setempat. Pantangan untuk orang kayaan di luar wilayah orang yang meninggal juga ada. Jika ada orang yang luar masuk memakai perhiasan, maka harus diambil oleh keluarga yang meninggal. Ini sebagai tanda pembayaran yang dikenakan untuk orang luar yang melanggar adat. Orang di luar kampung yang meninggal tidak boleh membunyikan gong, dan masih banyak lagi pantangan lainnya. Jika dilanggar, maka hukum adat akan berjalan. Untuk golongan hipi, kepala suku dan sejenisnya yang meninggal, adatnya berbeda dengan pinyin.
Sebelum dan sesudah hippie mengembuskan napas terakhirnya, jenis musik gong yang dibunyikan sama fungsinya dengan pinyin, juga sama cara penguburannya, hanya lama waktu jenazah hippie untuk berkabung. Untuk membuktikan bahwa dia hippie atau tidak, maka saat dimasukkan dalam tempayan itulah akan terbukti. Jika ia hippie, maka tubuhnya akan melentur dan masuk tempayan setelah dibacakan mantra. Persamaan cara pemakaman pinyin dan hippie adalah ketika jenazah disemayamkan di rumah. Baik pinyin maupun hippie, masyarakat boleh bersenang-senang seperti menari, main musik, melantunkan syair sastra, dan sebagainya. Hal ini sebagai tanda ungkapan kegembiraan yang terakhir kalinya bersama almarhum walaupun ia telah meninggal dunia. Tata cara dan adat istiadat kematian dalam kalangan suku Dayak Kayaan saat ini tidak lagi seperti dahulu. Perubahan ini terjadi karena pengaruh masuknya agama dari luar, terutama agama Katolik. Kini tata cara pemakaman umumnya seperti penguburan yang lainnya, yakni dimasukkan dalam peti mati dan dikuburkan di dalam tanah. Demikianlah ada tradisi ritual kematian yang digunakan oleh masyarakat Dayak. Semoga saja tayangan ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like dan subscribe channel Kayong TV. Sampai jumpa dan salam budaya.